Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tugas karya tulis ilmiah yang berjudul Feminisme dalam Dunia Politik. Izin memperkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama ada Kanijiro Kolungga, M. Hafiz Hidayat, Rizky Mustikawati, dan Yusifa Ananta Putri. Langsung saja ke bab 1, pendahuluan. 1.1 latar belakang. Dalam mengartikan feminisme, teoretikal selalu berbeda-beda sesuai dengan realitas sosiokultural yang melatar belakanginya. Tingkat kesadaran serta persepsi serta tindakan yang dilakukan oleh feminisme itu sendiri. Arti dari feminisme itu sendiri berasal dari kata femina yang berarti perempuan. Dalam bahasa Prancis digunakan kata femme untuk menyebut perempuan. Kata feminim dan maskulin dalam arti sosial diartikan sebagai gender yang harus dibedakan dengan istilah male dan juga female. Dan bila diartikan dalam dunia biologi disebut jenis kelamin. Arti dari feminisme ini sendiri adalah sebuah kata yang tidak memiliki arti pasti yang dapat diformulasikan sebagai definisi gerakan feminisme yang memiliki kepentingan masing-masing yang bisa diperjuangkan. Apabila dilihat secara umum, feminisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah gerakan yang menuntut dan memperjuangkan persamaan, kesetaraan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria. Menurut William Outward, mengartikan feminisme sebagai advokasi atau dukungan terhadap kesetaraan pria dan wanita dan juga diselarasi dengan komitmen yang kuat untuk mengingatkan posisi wanita dalam masyarakat. Istilah ini membuat kondisi yang tidak sederajat antara pria dan wanita dalam bentuk apapun, baik itu dalam bentuk dominasi pria, ketimpangan gender, atau efek sosial dari perbedaan jenis kelamin. Menurut Nicholas Abercrombie, berpendapat bahwa feminisme adalah sebuah paham yang membela kesetaraan peluang bagi laki-laki maupun perempuan. Dari berbagai definisi di atas, banyak orang-orang yang akhirnya mendasarkan kegiatan atau gerakan serta menjadikan pandangannya menjadi seorang feminis, yang artinya orang yang menggunakan aliran feminisme untuk memandang dunia. Konsep ini membahas kesetaraan hak antar gender, cara pandang terhadap kedua gender dalam berbagai aspek yang salah satunya adalah politik. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, makalah ini memunculkan rumusan masalah yaitu bagaimana dampak dari eksistensi perspektif feminisme dalam lingkup politik Indonesia. Tujuan penulisan makalah ini, tujuan dari dibuatnya ini adalah mengetahui dampak dari eksistensi perspektif feminisme dalam lingkup politik Indonesia. Manfaatnya bagi mahasiswa dengan dibuatnya ini, penulis berharap agar mahasiswa dapat lebih memahami tentang perspektif feminisme yang ada dalam dunia politik, khususnya hubungan internasional. Penulis juga berharap agar mahasiswa dapat menggunakan tulisan ini sebagai referensi untuk menambah wawasan tentang hubungan internasional. Institusi. Dengan dibuatnya ini, penulis berharap agar tulisan ini dapat menjadi penyumbang pengetahuan dan dapat dipergunakan oleh sivitas akademi lain, serta bisa memperbanyak karya tulis yang ada dan menambahkan referensi perpustakaan terkait topik tersebut. Kebab 2, pembahasan. Dalam studi hubungan internasional, banyak sekali perspektif yang muncul dan dianut oleh masyarakat. Dalam perspektif yang sudah lama sampai perspektif yang baru seperti feminisme, feminisme merupakan perspektif yang fokus penyetaraan hak antara pria dan wanita, atau bisa disebut dengan istilah gender, atau lebih ditekankan pada peran wanita. Feminisme
terbagi menjadi dua teori besar, yaitu feminisme radikal dan feminisme liberal. Feminisme radikal fokus pada perbedaan antara wanita dan pria, di mana wanita membawa pandangan yang lain daripada laki-laki. Sementara feminisme liberal lebih berfokus pada penyetaraan hak dan peran wanita dalam semua bidang. Keduanya sama-sama memperjuangkan tempat dan peran wanita dalam dunia internasional. Lalu, apa dampak dari adanya feminisme di politik Indonesia? Dampak dari eksistensi perspektif feminisme dalam lingkup politik Indonesia adalah seperti adanya meningkatkan kontribusi peran wanita pada partai politik. Partai politik adalah suatu kelompok atau organisasi yang memiliki tujuan untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan kelompok organisasi lain yang memiliki pandangan atau perspektif berbeda. Secara menyeluruh, yang dimaksud dengan kontribusi adalah mengambil bagian dari suatu proses tertentu. Adapun proses yang diartikan sebagai proses pembangunan, konsep kontribusi ini menurut Pamuji dalam Dawi 1985, 1992, 10, termasuk ke dalam suatu kerjasama antara semua unsur terkait dan merupakan suatu harapan, kesepakatan, komunikasi, dan juga persepsi di mana tingkat kemampuan dan pendidikan turut mempengaruhi sikap dan cara seorang berperilaku. Kontribusi wanita terhadap politik menurut Santo and Bernay 1998-97 mengatakan bahwa peran perempuan dalam partai politik adalah tidak lain di mana wanita bermimpi untuk bisa terjun ke dalam politik. Mereka harus berusaha dengan keras untuk menggapai tangga hierarki partai untuk menuju posisi manajerial yang maju untuk memberi tanggung jawab yang tidak hanya untuk menambah suatu wawasan, akan tetapi juga menambah pengetahuan dalam partai dan komunikasi. Hal itu memperlihatkan bahwasannya perempuan yang selama ini menjadi tekanan bahkan diberlakukan secara diskriminatif ketidakadilan dalam sebuah partai politik yang diharapkan mampu menanggapi yang sifatnya rasionalisasi sehingga tidak akan terjadi konflik internal partai. Akan tetapi bertanggung jawab dalam menjalankan sebuah roda organisasi yang baik. Prospek positif bagi keterwakilan politik perempuan harus diselaraskan dengan tanggung jawab moral secara idealisme maupun implementasinya. Semua tergantung dari seberapa kuat idealisme dan konsistensi perjuangan perempuan dalam panggung politik. Prospek keterwakilan wanita di parlemen sangat menyangkut kepada sejumlah korelasi yang kuat di antara sistem pemilu, partai politik, mekanisme, percalonan, elemen pada teknis pemilu, seperti formula penentuan calon, terpilih juga dengan tata cara pemungutan suara. Sebagai tindak lebih lanjut, untuk menambah kontribusi politik wanita harus dilakukan memperkuat peran kontribusi wanita dalam politik. Salah satu peran penting dari manifest di proses demokratisasi yaitu bagaimana peran partai politik dalam menaruh dasar-dasar yang fundamental, terutama peran parpol. Di Indonesia, keterikutsertaan wanita dalam level manajemen partai masih sangat rendah dan sistem ini masih belum dapat dilaksanakan. Secara kualitas, keterlibatan wanita dalam politik harus dengan affirmative action. Maksudnya adalah pemerintahan harus memiliki kuota yang mewajibkan wanita dilibatkan dalam aktivitas politik. Dalam beberapa negara, proses pemilihan anggota dalam parlemen masing-masing partai politik memberikan kuota kepada kandidat perempuan. Contohnya, di Argentina yang memberikan kuota 30%, Brazil 20%, India 33%. Proses transisinya harus melibatkan seluruh kelompok masyarakat, tidak hanya elit politik. Untuk itu, apabila upaya memperdayaan didukung oleh semua lapisan masyarakat, maka akan muncul sistem politik yang sensitif gender. Ada dua faktor mengenai pemberdayaan atau kontribusi politik perempuan, sebagaimana yang dirajukan kepada Center for Asia Pacific Women in Politics.
Yang menjadi hambatan utama adalah satu, pengaruh dan juga masih mengakarnya peran pembagian gender antara laki-laki dan perempuan yang tradisional, yang membatasi atau menghambat partisipasi atau kontribusi perempuan di bidang kepemimpinan dan pembuatan kebijakan atau keputusan. Dua, kendala-kendala kelembagaan institusional yang tetap kuat atau akses perempuan terhadap kekuasaan yang dapat tersebar di berbagai kelembagaan sosial dan politik. Partisipasi politik perempuan adalah stereotip gender yang sangat berkaitan dengan masalah perempuan dan politik, terkhususnya di dalam hal kepemimpinan politik, di mana stereotip ini memiliki dua hal, yaitu satu, perempuan tidak terlalu cocok untuk masuk ke dalam dunia politik, dan yang lebih spesifikkan lagi adalah duduk di dalam posisi kepemimpinan politik. Dua, tuntutan yang tinggi dan beruat bahwa perempuan yang terlibat dalam suatu kekuasaan dan otoritas harus mampu dalam segalanya. Jadi kita sudah dapat melihat perempuan duduk menempati posisi-posisi yang strategis di bermacam-macam bidang, baik itu di bidang sosial maupun di bidang politik hingga ekonomi. Akan tetapi, persoalannya dapat berbeda-beda ketika ini menyangkut dengan perempuan. Harapan tuntutan masyarakat terhadap perempuan sebagai pemimpin mempunyai perbedaan bila disamakan dengan laki-laki. Masyarakat menilai pemimpin perempuan dengan standar harapan dan tuntutan yang tinggi. Contohnya, kalangan perempuan meskipun sukses dan dapat menampilkan kemampuannya di dalam bidang kepemimpinan, akan tetapi mereka tetap harus mempunyai rasa tanggung jawab terhadap rumah tangga dan keluarga mereka. Mereka pun ditekankan dengan kualifikasi yang tinggi untuk dikatakan layak sebagai seorang pemimpin. Maka dari itu, adanya perspektif feminis ini mendukung. Mereka yang ingin menjadikan hak dan peran serta kesempatan bagi wanita diperhitungkan agar peran wanita dan apa yang diharapkan serta disuarakan dapat terdengar melalui para wanita yang ikut serta dalam kepolitikan. Diperlukan wanita karena wanita langsung merasakan apa yang sesama wanita rasakan. Bab 3, penutup. Jadi kesimpulannya, feminisme menjadi salah satu perspektif yang sangat populer dan dilihat di masa kini. Karena adanya gerakan dan partisipasi mereka yang menganut perspektif feminisme ini, mereka memperjuangkan hak dan kesetaraan perempuan melalui praktik-praktik yang diturunkan langsung. Feminisme ini memiliki dua teori besar, yaitu feminisme radikal dan feminisme liberal. Meskipun cara pandang mereka berbeda, namun keduanya sama-sama bertujuan untuk mengutamakan peran wanita yang masih direndahkan ataupun didiskriminasi di beberapa bidang. Wujud dari feminisme sendiri sudah banyak terlihat dan banyak dipraktikkan di berbagai bidang, salah satunya politik. Di kursi partai politik, perempuan mulai diperhitungkan dan diutamakan. Namun adanya hal tersebut membuat tantangan wanita dalam dunia politik semakin besar. Di satu sisi, wanita harus berkompetisi dan juga beradaptasi dengan dunia politik. Di sisi lain, mereka juga diharapkan kehadiran dan tanggung jawabnya di rumah tangga sebagai seorang ibu ataupun istri. Dengan demikian, peran seorang feminis dalam dunia politik masih belum terlalu banyak, namun akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, terutama perempuan. Terima kasih, itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.